Yohanes Paulus kedua, Benediktus ke-16, Fransiskus, dan yang terbaru Leo ke-14. Kita semua tahu bahwa nama-nama ini bukanlah nama asli dari para paus tersebut. Tapi kenapa ya? Kenapa para paus ketika memulai masa kepemimpinan mereka itu harus milih nama baru? Pesan apa yang ingin mereka sampaikan dengan cara memilih nama-nama demikian? So, selamat datang guys di The Occident, serial dari Via Parva TV di mana kita membahas mengenai konteks dan perkembangan sejarah, budaya, dan juga kultural dari Gereja Katolik. Dan dalam episode kali ini, kita akan membahas mengenai asal-usul dari nama kepausan, yaitu nama yang digunakan dipilih oleh para paus di awal masa kepemimpinan mereka, dan yang kerap digunakan untuk mengidentifikasi para paus tertentu selama hidup dan sampai sesudah kematian mereka. Let's go! Para paus. Tahukah kamu kalau para paus itu memiliki banyak gelar? Coba kalau kita searching, ada daftar gelar para paus kecuali paus itu sendiri. Mereka menggunakan gelar seperti Uskup Roma, Vikar Yesus Kristus, Penerus Pangeran Para Rasul, Kepala Gereja Universal, Patriark Barat, Primat Italia, Uskup Agung Provinsi Romawi, Kepala Berdaulat Negara Kota Vatikan, dan Pelayan Para Pelayan Tuhan. Menariknya, gelar tadi itu, yaitu gelar paus yang paling terkenal, itu nggak ada dalam daftar resminya mereka. Paus itu sendiri berasal dari bahasa Latin yaitu Papa, yang berasal dari bahasa Yunani yaitu Papas, yang berarti adalah ayah. Nah, gelar paus ini dulu digunakan sejak abad ketiga awal, initially untuk menunjuk kepada para uskup di barat, baik uskup Roma maupun uskup di provinsi lain. Tetapi kemudian sejak zaman Paus Gregorius ke-7 di abad ke-11, menetapkan bahwa gelar paus hanya digunakan untuk penerus Rasul Petrus saja, that is, untuk uskup Roma saja. Dalam kapasitas resminya mereka, para paus itu memiliki dua fungsi, yaitu fungsi religius dan juga fungsi sekuler. Kalau fungsi religiusnya tentu saja adalah pemimpin gereja Katolik dan juga gembala bagi gereja universal. Sedangkan sisi sekulernya adalah kepala negara kota Vatikan, dan kalau dulunya itu adalah negara kepausan. Initially para paus ini mereka tidak mempunyai kekuatan sekuler apapun, apalagi menjadi penguasa sebuah wilayah sekecil bahkan Vatikan pun. Karena agama Kristen itu berawal dari sebuah agama yang ditindas, dan kemudian juga tidak memiliki kekuatan untuk mengatur dirinya sendiri, apalagi punya properti atau kekuasaan di luarnya. Tetapi, sejak agama Kristen dilegalisasikan oleh Kaisar Konstantinus di Kekaisaran Romawi dan akhirnya di seluruh Eropa, gereja pun akhirnya perlahan menjadi kekuatan yang powerful, baik secara reguler maupun juga secara sekuler. Sebagaimana para raja zaman dulu, mereka memiliki banyak nama kerajaan, para paus juga punya sama, yaitu nama kepausan. Tetapi consideration pemilihan antara kedua ini berbeda. Kalau para raja generally mereka biasa menggunakan nama lahir atau nama julukan yang kerap disematkan kepada mereka saja, kemudian ditambah dengan predikat angka untuk membedakan mereka dari raja lain yang bernama sama. So misalnya, Raja Louis ke-14 itu adalah Raja Prancis ke-14 yang menggunakan nama Louis. Sedangkan Raja Felipe ke-6 dari Spanyol adalah Raja Spanyol ke-6 yang menggunakan nama Felipe. Begitu juga dengan Kaisar Frans kedua dari Kaisar Romawi Suci. Itu adalah kaisar yang kedua yang menggunakan nama Frans dalam presidensi Kekaisaran Romawi Suci itu sendiri. Dan angka-angka ini sendiri pun juga bukan seringkali mereka yang pakai atau mereka kasih sendiri. Tetapi angka-angka ini adalah angka yang diberikan oleh para sejarawan dan juga ahli sejarah untuk mengidentifikasikan mereka dari raja-raja yang lain. Jadi bisa aja ketika mereka masih hidup, mereka menggunakan nama cuma Raja Louis doang, atau Raja Felipe doang, atau Kaisar Frans doang. Tetapi kemudian ketika mereka ditulis dalam lembaran sejarah, mereka dikasih predikat angka untuk membedakan mereka dari raja-raja lain yang nama juga sama. Terus gimana in the case of para paus? Well, semua bermula dari ketika seorang paus terpilih untuk menjadi seorang paus, tapi dengan nama yang agak nyeleneh. Si para paus terdahulu sejak zaman Rasul Petrus itu biasa dikenali dengan nama lahir mereka, yang artinya ketika mereka menjadi paus, mereka nggak pilih nama baru. Mungkin salah satu exception yang paling terkenal itu tadi adalah Rasul Petrus, yang aslinya namanya Simon, tetapi kemudian dikasih nama Petrus oleh Tuhan Yesus sendiri, dengan pernyataan, di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Pengubahan nama semacam ini tuh kerap kali terjadi di Alkitab. Seperti kalau kita lihat, contoh lain yang terkenal itu adalah Abraham dan Sarah, yang tadinya adalah Abram dan Sarai, kemudian diganti namanya oleh Tuhan Allah. Pengubahan nama ini menunjukkan bahwa mereka memiliki misi baru, yang diberikan oleh orang yang memberikan nama tersebut kepada mereka, sesuai dengan nama yang diberikan. Pada tahun 553, seorang imam bernama Merkurius dipilih menjadi paus. Menurut cerita yang beredar,
namanya merasa kurang cocok. Dia merasa bahwa namanya kurang cocok karena namanya itu terlalu mirip dengan nama seorang dewa berhala Romawi. Oleh karena itu, dia mengambil nama kepausan baru, yaitu Paus Yohanes kedua. Praktik memilih nama baru untuk paus sendiri kemudian baru dilaksanakan secara reguler sejak 955, ketika dimulai dengan Paus Yohanes ke-12. Ada beberapa paus lain yang menggunakan nama baptis mereka sebagai nama kepausan, tapi sejak abad modern awal, para paus biasanya sengaja memiliki nama baru untuk kepemimpinan mereka. Ketika ada seorang kandidat yang memperoleh mayoritas 2/3 suara yang dibutuhkan untuk menjadi seorang paus dalam konklav kepausan, ia akan ditanyakan oleh dekan Dewan Kardinal apakah menerima pemilihannya atau tidak. Di sini, sang kandidat bebas untuk menyatakan bahwa dia tidak bersedia untuk dipilih sebagai paus. Tidak ada keharusan bahwa dia menerima posisi paus tersebut. Walaupun in practice, biasanya di zaman modern ini, para kardinal sebelum mereka mendapatkan 2/3 mayoritas suara tersebut, mereka menyatakan jika mereka tidak bersedia untuk menjadi paus. Jika sang kandidat kemudian menerima pemilihannya, maka dekan Dewan Kardinal akan menanyakannya lagi dengan quo nomine vis vocari, yang berarti dengan nama apa Anda hendak dipanggil. Disinilah sang paus terpilih memilih nama kepausannya yang baru. Nama tersebut biasanya dipilih mewakili ciri visi misi yang hendak mereka bawa ketika mengembalakan gereja. Misalnya, Kardinal Joseph Ratzinger yang kemudian menjadi mendiang Paus Benediktus ke-16 memilih nama Benediktus karena ingin menghormati warisan dari Paus Benediktus ke-15, yaitu paus yang memimpin gereja Katolik di masa-masa penuh konflik Perang Dunia ke-1, dan juga ingin menghormati Santo Benediktus Nursia, salah satu dari orang kudus yang terkenal dan dihormati sebagai bapa hidup membiara di gereja barat. Di sisi lain, Paus Fransiskus memilih nama kepausannya sebagai referensi atas Santo Fransiskus dari Asisi, yang terkenal dengan laku tapa hidup dan juga miskinnya. Mencerminkan kepausannya hendak membawa gereja lebih memperhatikan dan dekat dengan kaum miskin dan tersingkirkan. Sementara dilansir dari salah satu sumber Vatikan, Paus Leo ke-14 memilih nama Leo sebagai penghormatan atas Paus Leo ke-13, yang terkenal meletakkan landasan bagi ajaran sosial gereja dengan ensiklik Rerum Novarumnya pada tahun 1891. Nama Leo juga seringkali dipakai oleh para paus lainnya. Yang terkenal adalah Paus Santo Leo yang Agung, yang terkenal karena berhasil membujuk Attila Dahan agar tidak menghancurkan kota Roma pada 452 Masehi, dan juga Paus Leo ke-10 yang mengekskomunikasi Bapak Reformasi Protestan Martin Luther pada 1521. Sesudahnya, sang paus terpilih akan menerima penghormatan dari para kardinal hadir. Ia kemudian diantarkan ke ruang air mata, yang sebenarnya adalah sebuah ruang ganti kecil bagi para paus baru untuk mengenakan pakaian liturgis kepausan. Secara tradisional terdiri dari alba putih, moseta merah, salib dada emas, zuchetto atau penutup kepala kepausan yang berwarna putih, dan sejumlah pakaian liturgis lainnya. Ruangan ini diberi nama sebagai ruangan air mata, karena konon para paus terpilih banyak yang meluapkan emosi mereka dengan cara menangis di sini. Ya, tidak dipungkiri bahwa menjadi pemimpin dari 1,4 miliar umat Katolik sedunia itu sangat berat, apalagi juga sebuah posisi yang seringkali dianggap sebagai suara hati nurani bagi para pemimpin dunia. Sesudahnya, sang paus baru kemudian diperkenalkan dengan formula Habemus Papam oleh Kardinal Protodiakon di balkon tengah atau loggia dari Basilika Santo Petrus. Sang paus baru kemudian tampil di hadapan publik untuk pertama kalinya, dan kemudian memberikan sambutan pertamanya dan ditutup dengan berkat Urbi et Orbi kepada kota Roma dan seluruh dunianya yang pertama. Buah spiritual dari berkat ini adalah indulgensi plenarium yang diterima oleh orang baik yang berkumpul di lapangan Santo Petrus secara langsung maupun juga mereka yang menonton lewat media audiovisual lainnya di seluruh dunia. Kelak dalam masa kepausannya, nama kepausan tersebutlah yang umum dipakai untuk mengenali paus tersebut. Jadi Karol Josef Wojtyła menjadi Paus Yohanes Paulus II, Joseph Alois Ratzinger jadi Paus Benediktus ke-16, Jorge Mario Bergoglio jadi Paus Fransiskus, dan Robert Francis Prevost menjadi Paus Leo ke-14. Dalam surat menyurat resmi Vatikan yang masih menggunakan bahasa Latin, biasanya ditandatangani dengan versi Latin dari nama kepausannya, diikuti dengan predikat PP yang merupakan singkatan dari Papa Pontifex, Paus dan Pontif. Short note Pontif atau lengkapnya Pontifex Maximus sendiri adalah gelar bahasa Latin yang diadopsi dari kebiasaan bangsa Romawi kuno. Dulunya, jabatan Pontifex Maximus itu adalah salah satu petinggi dari agama Romawi kuno, yaitu pendeta tinggi dari dewa-dewi bangsa Romawi kuno. Pontif diambil dari bahasa Latin, yaitu pons yang berarti jembatan. Sebab para Pontifex Maximus dipercaya sebagai penghubung jembatan antara para manusia dan dewa. Dan dalam gereja Katolik, Paus sebagai wakil Kristus berfungsi sebagai penghubung jembatan antara Tuhan dan umatnya di dunia. Makanya mengadopsi gelar tersebut. Dan nama kepausannya lah yang bakal kita umat Katolik dengar ketika Romo mengucapkan doa Ekaristi sesudah konsekrasi tubuh dan darah Kristus bersama dengan nama dari uskup setempat. Sekian untuk episode spesial dan juga pendek dari Deoksiden kali ini. Tuhan memberkati.